Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Skui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasan. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 ini terus menyerang di belahan dunia ini. Banyak negara di dunia ini yang terkena dampaknya. Bahkan semua negara terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah tercatat 1,5 juta jiwa lebih kasus positif COVID-19. Namun kabar baiknya adalah dari kasus 1,5 juta jiwa lebih itu, mulai saat ini sudah semakin berkurang, yaitu 1,3 juta kasus orang yang sembuh dari positif COVID-19. Penyebaran kasus virus COVID-19 ini tidaklah mudah. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia pun sudah berupaya agar kasus COVID-19 ini segera menurun. Untuk di Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memberlakukan PPKM, kemudian PSBB untuk saat ini. Kemudian itu pun masih berjilid-jilid. Ada PSBB tahap 1, kemudian diperpanjang lagi tahap 2, begitu juga PPKM tahap 1, kemudian tahap 2, dan seterusnya sampai kasus COVID-19 benar-benar menurun drastis. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk masyarakat Indonesia sendiri menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan cara 5M. 5M itu yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi penularan virus corona. Disarankan untuk hasil yang maksimal, kalian harus mencuci tangan selama 20 detik dalam beberapa kali sehari. Dan disarankan juga kalian mencuci tangan yang pertama ketika sebelum makan, kemudian setelah keluar dari kamar mandi, setelah itu ketika setelah menutup hidung ketika bersin. Itu kalian harus segera mencuci tangan guna membunuh virus atau kuman yang menempel di tangan. Untuk hasil yang lebih baik, ketika mencuci tangan diharapkan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol dengan setidaknya memiliki kadar 60%. Selanjutnya yang kedua adalah memakai masker. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peraturan bahwa masker itu hanya digunakan oleh orang yang sakit, sedangkan orang yang sehat tidak memerlukan masker. Namun, selang beberapa waktu,
atas kebijakannya tersebut, kemudian WHO mengeluarkan fatwa lagi bahwa semua orang harus menggunakan masker guna mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yaitu adalah menjaga jarak. Disebutkan bahwa kita harus menjaga jarak 1 meter dengan orang lain guna mencegah terjadinya droplet ketika orang sedang bersin ataupun batuk, serta menghindari kerumunan. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan ini sangat penting untuk diterapkan. Karena apa? Ketika kita berada di keramaian, ketika kita berkerumun dengan orang banyak, hal itu menyebabkan terinfeksi virus corona itu semakin tinggi dan akhirnya virus corona menjadi semakin meningkat. Oleh sebab itu, kita harus menghindari kerumunan agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Perlu teman-teman ketahui, virus COVID-19 ini berada di mana saja. Kita tidak tahu apakah COVID-19 berada di sekitar kita ataupun tidak. Maka dari itu, untuk menghindari kita terpapar virus COVID-19 ini, kita harus mengurangi kegiatan kita di luar rumah. Jadi semakin banyak kita kegiatan di luar rumah, maka akan semakin besar pula persentase kita terpapar COVID-19. Oleh karena itu, bila tidak ada hal yang terdesak, maka diusahakan jangan keluar rumah guna kesehatan yang kita miliki. Itulah 5M yang harus kita laksanakan dalam situasi saat ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya vaksinasi. Kenapa sih kita harus melakukan vaksinasi? Sejak vaksin COVID-19 ini tiba di Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia yang menolak untuk melakukan vaksinasi. Padahal tujuan vaksinasi ini sangatlah baik bagi kita, yaitu untuk membentuk kekebalan tubuh agar tubuh kita bisa melawan atau merespon dengan cepat virus dan bakteri yang masuk ke tubuh kita yang menyebabkan infeksi. Tujuan pemerintah melakukan vaksinasi ini adalah ingin menurunkan angka positif COVID-19 dan juga menurunkan angka kematian. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus siap untuk melakukan vaksinasi guna menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang lain yang belum melakukan vaksin. Semoga dari materi yang saya paparkan ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa bagi yang belum vaksin bisa untuk segera vaksin guna kekebalan imun pada tubuh kita. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.